Tidak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang fajir tersebut sebagai pemimpin, melainkan di sana terdapat hikmah. Allah Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu melainkan di sana terdapat hikmah. Sebagaimana pencuri yang dimudahkan untuk mencuri, di antara sebabnya adalah karena pemilik harta menahan kewajiban harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau addaw ma lillahi alaihim fiha la hafidhallahu alaihim. Kalau seandainya mereka menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga bagi mereka harta mereka. Ini di antara hikmah. Kenapa Allah telah memudahkan pencuri untuk mengambil harta seseorang? Bisa jadi karena dia tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Zakat tidak dibayarkan, sedekah dia tinggalkan, malas untuk berinfak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan pencuri untuk mengambil hartanya. Tapi kalau seandainya dia penuhi Allah Subhanahu wa taala, dia bayarkan zakatnya, dia penuhi hak-hak harta tersebut, dia sedekah, dia kumpulkan hartanya dari jalan yang Allah taala halalkan, niscaya Allah taala akan jaga harta tersebut, dan Allah tidak akan berikan kemudahan bagi orang-orang yang buruk untuk mengambil hartanya. Dan tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang yang fajir itu sebagai pemimpin, melainkan Allah taala juga memiliki hikmah. Sebagaimana manusia diberi kuasa atas sebagian yang lain, dan para penjahat dan pelaku kezaliman dimenangkan sehingga mereka dapat menjadi pemimpin, dapat menjadi penguasa. Subhanallah, maha suci Allah yang dalam setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada hikmah yang dalam, dan terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidaklah seekor hewan yang merusak harta manusia sekalipun, melainkan perkara tersebut melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Ada hewan yang merusak ladangnya sehingga dia menjadi gagal panennya, diserang oleh hama, melainkan ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akibat dari dosa-dosa manusia itu sendiri. Kalau bukan karena dosa-dosa tersebut, maka mereka tidak akan mendapatkan keburukan, tidak akan mendapatkan gangguan dari hewan-hewan itu. Apabila seseorang merenung dan mau memikirkan dengan benar, maka mereka akan mendapatkan hikmah yang sangat besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka al-jazaa min jinsil amal, balasan tergantung dari amalannya. Engkau akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, dan Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap jiwa atas apa yang telah diperbuatnya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba walau sebesar zarrah sekalipun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku zalim. Akan tapi kalianlah yang menzalimi diri kalian sendiri. Ketika Allah menahan hujan dari hamba-hambanya di suatu daerah gersam, kemarau, tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Pada tempat lain hujan, di daerah tersebut tidak hujan. Allah Subhanahu wa taala ketika menahan hujan dari hamba-hambanya dan menimpakan kekeringan kepada mereka ketika mereka tidak menunaikan zakat, bagaimana mereka dibalas atas penghalangan mereka terhadap hak-hak orang miskin yang mereka tahan. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, Allah taala menghalangi sumber rezeki mereka dan sumber makanan mereka. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada mereka, kalian telah menahan hak orang miskin, maka kalian pun ditahan dari hak kalian berupa hujan. Allah tahan. Kenapa? Karena kalian menahan hak orang miskin. Allah tidak turunkan hujan. Mengapa kalian tidak meminta turunnya hujan dengan cara menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala atas kalian? Maka mintalah hujan tersebut dengan apa? Dengan penuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tidak hujan kemarau. Kenapa? Banyak harta orang yang tertahan di tempat tersebut. Banyak zakat yang belum dibayarkan. Banyak sedekah yang tidak diberikan. Maka bagaimana cara memohonnya? Memohon hujan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan demikian, bayar zakatnya. Sedekahkan harta kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan bagi kalian. Kemudian perhatikan bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam membinasakan harta pemakan riba. Dan Allah taala berikan kerusakan pada harta-harta mereka. Kama fa'alu bi amwalin nas. Sebagaimana telah mereka lakukan bagi harta-harta manusia. Mereka rusak harta manusia dengan riba. Mereka rusak ekonomi umat dengan riba. Allah taala akan rusak mereka. Kama fa'alu bi amwalin nas wa mahaquha alaihim.
wa atlafuha birriba. Mereka jatuhkan, mereka hancurkan harta manusia, mereka rusak dengan riba tersebut. Maka balasan mereka adalah kebinasaan. Karena mereka telah merusak harta manusia, perekonomian umat, maka Allah Ta'ala akan rusak harta mereka. Allah akan binasakan mereka. Maka tidak heran apabila engkau akan mendapati seorang pelaku riba yang mana pada akhirnya dia jatuh dalam kekurangan, kebutuhan yang tidak pernah ada habisnya, kurang saja terus. Padahal hartanya sudah banyak, tapi apa? Jiwanya lapar dengan dunia, tidak pernah merasa cukup, terus kelaparan, kekurangan. Padahal hartanya sudah melimpah, uangnya sudah banyak. Inilah dampak dari riba yang mereka lakukan, yang mereka merusak perekonomian umat. Allah rusak pandangan mereka terhadap harta tersebut. Hanya mereka terus merasakan ketakutan, merasakan kemiskinan, merasakan kekurangan, dan tidak pernah ada cukup dunia di hadapan kedua mata mereka, para pemakan riba tersebut. Perhatikan pula hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjadikan musuh berkuasa atas hamba-hambanya. Itu ketika orang-orang kuat berlaku zalim terhadap orang-orang yang lemah, yang mereka enggan untuk membantu mengembalikan hak-hak orang yang lemah, yang dizalimi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasakan atas mereka orang-orang yang akan memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan rakyat dan orang-orang yang lemah di antara mereka. Allah jadikan musuh-musuh mereka berkuasa atas mereka, bertindak zalim kepada mereka. Kenapa? Karena mereka bertindak zalim kepada rakyatnya, kepada bawahannya. Wa hadhihi sunnatullah. Dan ini jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sunnatullah. Ini adalah sunnatullah. Allah adil. Allah itu maha adil. Allah itu adil hakim. Allah itu maha bijaksana. An ja'ala mulukal ibadi wa wulatahum min jinsi a'malihim. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan para pemimpin, para muluk, para malik, para penguasa yang ada di suatu zaman akan disesuaikan dengan keadaan rakyat umat yang ada pada masa tersebut. Ini adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan pemimpin sebagaimana keadaan rakyatnya. Bahkan seolah-olah amal perbuatan mereka, amal perbuatan manusia pada masa tersebut zoharat akan tampak dalam wujud pemimpin mereka. Maka suatu masa ingat bagaimana keadaan pada masa tersebut, lihat bagaimana imamnya, lihat bagaimana pemimpin yang ada pada masa tersebut. Ini adalah gambaran dari keadaan umat yang ada pada masa tersebut. Dan seakan-akan amal perbuatan rakyat tersebut berwujud dalam wujud pemimpin mereka dan penguasa mereka. Fa in istaqamu istiqamat muluhum. Apabila umat rakyat ini adalah orang-orang yang istiqomah, maka pemimpin mereka adalah pemimpin yang istiqomah, pemimpin yang lurus. Wa in adalu adalat alaihim. Apabila umat ini adalah orang-orang yang adil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan pemimpin mereka pemimpin yang adil pula. Wa in jaru jarat mulukuhum wa ulatuhum. Apabila umat rakyat adalah orang-orang yang zalim, maka Allah Ta'ala akan jadikan pemimpin mereka dari orang yang zalim juga. Wa in zahar fihimul makar wal khadi'ah fa ulatuhum kadzalik. Apabila rakyat umat yang ada pada masa tersebut adalah manusia, orang-orang yang senang berbuat makar, maka yang menjadi pemimpin mereka adalah pemimpin yang suka berbuat makar pula, pemimpin yang sama seperti mereka. Apabila mereka rakyat ini, umat ini adalah orang-orang yang suka menahan hak-hak Allah, tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila umat rakyat adalah orang-orang yang bakhil, tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jadikan pemimpin mereka orang-orang yang akan menahan hak-hak mereka dan bakhil terhadap mereka. Wa in akhadhu mimman yastad'ifunahu ma la yastahiqunahu fil mu'amalatihi akhadhat minhum al-muluk ma la yastahiqunahu wa darabat alaihim makar wal wadhaif. Dan apabila mereka, yaitu umat, yaitu rakyat, senang mengambil sesuatu dari orang yang lemah di antara mereka, yang mana sesuatu itu bukan menjadi haknya, tapi dia ambil dari orang yang lemah karena dia memiliki kekuatan, memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, dia ambil dari orang-orang yang lemah di antara mereka. Mereka senang melakukan seperti itu, mengambil sesuatu yang bukan hak dalam muamalah mereka.
maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pula bagi mereka raja ataupun pemimpin yang gemar mengambil hak-hak mereka, sesuatu yang tidak pantas untuk diambil berupa pungutan-pungutan, diambil harta mereka dengan berbagai macam caranya. Kenapa? Karena mereka suka mengambil hak orang-orang yang lemah di antara mereka. Allah Ta'ala jadikan pemimpin sebagaimana keadaan mereka, dan apa saja yang mereka rampas dari orang-orang lemah, orang-orang lemah di antara mereka, mereka rampas, maka para raja pun, para penguasa pun akan merampas hal tersebut sama seperti apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Mereka suka mengambil hak orang. Allah Ta'ala jadikan pemimpin yang suka mengambil hak mereka. Mereka suka menzalimi orang, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin mereka orang-orang yang suka berbuat zalim kepada mereka. Fa ummaluhum zaharat fi suwari a'malihim, maka amalan mereka tercermin tampak dalam wujud penguasa mereka. Inilah jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin itu gambaran dari keadaan umat, keadaan rakyatnya. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, an yuwalli ala asraril mujari illa man yakunu min jinsihi. Allah Ta'ala tidak akan mengangkat penguasa yang buruk, yang zalim, kecuali hanya untuk orang-orang yang buruk pula, yang zalim pula. Kalau rakyatnya suka berbuat zalim, penguasanya juga adalah orang-orang yang zalim. Rakyatnya suka korupsi, penguasanya juga suka korupsi. Rakyatnya adil, taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pemimpin mereka pemimpin yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika generasi awal umat ini adalah generasi yang mereka khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mereka. Kenapa? Mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, maka Allah beri sebaik-baik pemimpin. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik, orang yang paling bertakwa. Falamma syabu syabat lahum mula. Namun ketika umat rusak, ketika umat sudah menjadi semakin buruk, semakin rusak, maka begitulah keadaan pemimpinnya. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pemimpin kita pada masa kita sekarang ini orang-orang seperti Muawiyah ataupun orang seperti Umar bin Abdul Aziz, apalagi orang seperti Abu Bakar, apalagi orang seperti Umar radhiyallahu taala anhu. Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin kita sesuai dengan kondisi kita pada hari ini, dan para pemimpin umat sebelum kita sesuai dengan kondisi mereka. Dan semua perkara ini, kedua perkara ini merupakan hikmah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mengira dengan perkiraan kalian yang rusak itu bahwasanya ada suatu ketetapan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hikmahnya. Jangan sampai kalian mengira ada takdir Allah, ketetapan Allah yang tidak ada hikmahnya. Kenapa kok pemimpin saya hari ini seperti ini? Kenapa kok banyak sekali kerusakan, banyak sekali korupsi? Jangan kira Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hikmah dalam setiap ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Akan tetapi seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ini sudah ditetapkan dengan penuh hikmah dan dengan kebenaran yang hakiki. Sudah Allah taala pertimbangkan dengan pertimbangan yang sangat matang, dengan luasnya ilmu Allah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala.